Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, tergantung dari kapan ditontonnya video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Atullah dengan NIM 24 1011121 21004 dengan domain pengampu atas nama Dr. Osti Ilyandri MKes. Dalam kesempatan singkat ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal. Anatomi muskuloskeletal sendiri yang telah saya jelaskan sekarang ini akan saya jelaskan secara singkat dan sesuai kepemahaman saya dalam berbagai materi dalam blok muskuloskeletal. Yang akan saya jelaskan dalam pemahaman singkat ini adalah regiotorakis, membri superioris, vaskularisasi, dan inervasi sistem muskuloskeletal. Akan saya jelaskan secara beruntun, dimulai dari yang pertama, dengan nama regiotorakis. Regiotorakis melingkupi daerah dada atau torak, mencakup daerah-daerah seperti tulang belakang, pinna vertebralis, tulang rusuk costae, tulang dada, dan sternum. Gambar yang saya tampilkan sekarang ini terdapat atas dua sudut pandang, yaitu tampak depan anterior yang terdapat di sebelah kiri saya, dan tampak belakang posterior di sebelah kanan. Saya akan menjelaskan mulai dari tulang belakang atau spina vertebralis. Tulang belakang atau spina vertebralis adalah tulang rangkaian tulang yang membentuk sumbu utama tubuh manusia. Merekalah yang akan menopang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang, dan memungkinkan fleksibilitas serta pergerakan. Beberapa bagian dari tulang belakang, antara lain seperti vertebra verticalis yang terletak di sekitar leher, mereka memiliki 7 ruas, C1 sampai dengan C7. Dengan ruas pertama atas nama atlas dan kedua aktif, kedua ruas tersebut memungkinkan pergerakan kepala. Lalu terdapat vertebra thoracalis atau dada dengan 12 ruas T1 sampai T12 yang terhubung dengan tulang rusuk. Lalu terdapat vertebra lumbalis atau pinggang dengan 5 ruas L1 dan L5. Bagian ini menopang beban tubuh yang paling besar. Tidak lupa yang terakhir adalah tulang ekor dengan 3 hingga 4 atau 5 ruas kecil menyatu di bagian bawah tulang belakang. Lalu akan saya jelaskan berikutnya tulang rusuk atau kosta. Teruntuk atau kosta membentuk sangkar dada. Sangkar dada ini akan berperan seperti layaknya sangkar dada melindungi burung atau memenjarakannya, akan melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Dengan jumlah tulang yaitu 24 tulang, sehingga dengan adanya mereka memiliki sangkar burung atau sangkar dada, maka akan terdapat 12 pasang. Tulang rusuk sendiri akan terdapat ada 3 klasifikasi atau jenis, yaitu tulang rusuk sejati, costae vera. Mereka ada 7 pasang pertama yang terhubung langsung ke sternum melalui tulang rawan. Lalu tulang rusuk palsu, yaitu costa spuriae, yaitu 3 pasang setelahnya, 8 hingga 10. Terhubung ke sternum secara tidak langsung melalui tulang rawan rusuk di atasnya, hingga penyebab nama mereka, yaitu tulang rusuk palsu. Lalu tulang rusuk melayang, yaitu costae punctuae, yaitu 2 pasang terakhir, 11 dan 12. Mereka tidak terhubung ke sternum, hanya melekat di tulang belakang. Sehingga itulah asal-usul nama mereka, itu tulang rusuk melayang. Fungsi dari tulang rusuk adalah untuk melindungi organ vital di rongga dada dan membantu pernapasan dengan memungkinkan ekspansi dan kontraksi dada. Lalu setelahnya adalah tulang dada atau sternum. Tulang dada adalah tulang pipih panjang yang terletak di bagian tengah depan dada, tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Bagian-bagian dari tulang dada atau sternum antara lain seperti manubrium sternum. Manubrium sternum adalah bagian atas yang tebal, tempat melekatnya clavicula, yaitu tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Lalu tidak lupa juga yaitu corpus sterni, yaitu bagian tengah yang panjang, tempat melekatnya sebagian besar tulang rusuk. Lalu processus typhoideus, bagian ujung bawah yang kecil dan sedikit runcing. Fungsi dari tulang dada atau sternum adalah melindungi organ di bagian dada seperti jantung dan paru-paru yang menjadi titik pelekatan otot dan tulang rusuk. Di sini saya juga memiliki gambar lain terkait regiotorakis, yaitu struktur anatomi tulang dada dan tulang rusuk, toraks dari pandangan depan dengan fokus pada sternum, tulang dada, klavikula, tulang rusuk, tulang rangka, dan kosta tulang rusuk. Gambar tersebut adalah gambar sebelum dan sesudah mereka menyatu atau fusi. Kita akan mulai dari gambar sebelah kiri yang akan saya rujuk sebagai gambar A.
Pada gambar A, sternal bars, ada dua batang tulang rawan yang akan bergabung menjadi sternum atau tulang dada. Pada dalam tahap ini mereka masih terpisah di bagian kanan dan kiri tubuh. Lalu terdapat clavicula, yaitu tulang selangka, yang ditunjukkan sebagai garis melintang di sekitar sternal bars sebelumnya. Mereka akan menghubungkan sternum dengan tulang belikat. Lalu terdapat costa. Costa ditampilkan melengkung di kedua sisi sternum, menunjukkan bagaimana tulang rusuk terhubung ke tulang dada melalui tulang rawan. Lalu kita akan berpindah ke gambar di sebelahnya, yaitu gambar B, di mana sternal bars telah menyatu dari kranial atas ke bawah kaudal. Menunjukkan bahwa proses fusi atau penyatuan selesai. Namun, tulang rusuk atau kosta masih terlihat terhubung di kedua sisi sternum. Setelah legio thoracis, kita akan berpindah ke membri superioris. Gambar yang saya gunakan pada penjelasan ini adalah anatomi bagian anterior atau depan dari lengan manusia, mulai dari bahu hingga jari-jari tangan. Beberapa bagian yang terdapat dalam gambar tersebut antara lain, kita akan mulai dari bagian lengan atas, yaitu biceps brachii adalah otot di lengan atas yang bertanggung jawab untuk menggerakkan seperti flexing atau membengkokkan siku dan memutar lengan bawah. Lalu terdapat triceps brachii, otot di bagian belakang lengan atas yang berfungsi untuk meluruskan siku. Lalu terdapat legio axillaris, adalah area di sekitar ketiak atau cekungan di sekitar ketiak yang berisi pembuluh darah atau saraf-saraf yang penting. Kemudian kita akan bergeser ke bagian lengan bawah atau antebrachium. Di mana pada antebrachium beberapa nyatanya adalah brachioradialis, otot di lengan bawah membantu dengan fleksi siku, lalu epicondylus medialis, penjualan tulang di sisi dalam siku yang menjadi tempat pelekatan otot-otot lengan bawah. Lalu tidak lupa bagian tangan dan jari tangan, dimulai dari palma dan telapak tangan, tenar bagian otot di dasar ibu jari, hipotenar otot di bawah telapak tangan di sebelah jari kelingking, lalu terdapat pollex di ibu jari atau jempol, indeks jari telunjuk, medius jari tengah, annularis jari manis, dan tidak lupa minimus yaitu jari kelingking. Fungsi umum dari berbagai hal yang saya jelaskan sebelumnya adalah mereka bekerja sama untuk memungkinkan berbagai gerakan seperti mengangkat, membengkokkan, meluruskan dan memutar lengan serta tangan. Struktur ini juga melindungi pembuluh darah dan hal-hal tendon saraf yang berpenting untuk otot dan sensorik. Salah satu gambar lain adalah salah satu dari contoh tulang yang terdapat di sebelah sini, di mana sebelumnya saya menunjukkan otot, ini adalah tulang. Antara lain seperti ulna, tulang hasta, radius, tulang pengumpil, clavicula tulang selangka, dan humerus tulang lengan atas. Kita akan berpindah ke materi berikutnya setelah legiothoracus dan membri superioris, yaitu vaskularisasi. Vaskularisasi adalah proses penyuplaian darah ke jaringan atau organ melalui pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler. Supaya darah ini sangat penting karena dibutuhkan untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, serta mengangkut limbah metabolik dari jaringan tubuh. Mungkin akan ada sedikit pertanyaan. Apa hubungan dari vaskularisasi dengan dua hal yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu regiotorakus dan membran superior? Hubungannya adalah beberapa bagian vaskularisasi bekerja atau terdapat atau berada di sekitar daerah regiotorakus dan membran superior. Di antaranya, yaitu arteri thoracalis interna, di mana ia mengalir di sepanjang bagian dalam dinding dada, berada di sekitar dekat tulang dada atau sternum. Fungsi dari arteri thoracalis interna adalah memasok darah dari dinding anterior rongga dada bagian atas perut hingga diafragma. Lalu terdapat arteri intercostalis yang mengalir di antara tulang-tulang rusuk. Arteri intercostalis berfungsi memasok darah ke otot intercostalis, otot di antara tulang rusuk dan kulit di atasnya. Lalu terdapat arteri subclavia yang mengalir di bagian bawah tulang clavikula tulang selangka. Fungsi dari arteri subclavia adalah memasok darah ke leher dan otak bagian bawah. Di sini kita lihat salah satu gambarnya, di mana bagian merah menunjukkan bagian eh, apa, arteri dan bagian biru menunjukkan vena. Lalu kita setelah dari inovasi dari vaskularisasi kita akan berpindah ke inervasi. Di mana awalnya vaskularisasi adalah proses penyuplaian darah dan jaringan, dari jaringan darah ke jaringan, maka inovasi adalah impuls atau saraf. Inovasi adalah proses atau keadaan di mana jaringan atau organ menerima impuls saraf. Saraf ini bisa berupa saraf motosensorik,
yaitu saraf yang mengikat dari tubuh ke otak, atau saraf motorik, yaitu mengikat dari otak ke tubuh untuk menekan otot. Apa hubungannya? Jadi, saraf sensorik adalah saraf yang menerima sinyal dari tubuh, baik dari kulit, dan sebagainya, yang akan diteruskan ke otak. Nah, sebagai contoh, apabila kita merasa panas, maka tangan kita akan masuk di panas. Itu adalah peran saraf sensorik, di mana dia menerima impuls panas tersebut dan akan diteruskan di otak. Lalu, otak akan menggunakan saraf motorik untuk memutuskan apakah impuls yang diterima dari tubuh memerlukan sebuah aksi atau sebuah tindakan untuk dilakukan, sehingga apabila diperlukan tindakan, maka akan melakukan gerakan saraf motorik mengirimkan sinyal dari otak ke tubuh untuk menggerakkan bagian tubuh tersebut. Misal ada orang yang tidak sengaja menginjak benda yang tajam, maka bagian yang tajam tersebut, anggap saja kulit kaki, yang memiliki saraf sensorik akan mengirimkan sinyal dari tubuh ke otak bahwa dia merasakan rasa sakit berupa tertusuk. Kemudian, otak akan menerima saraf impuls tersebut dari saraf sensorik dan akan memutuskan apakah dia perlu melakukan tindakan atas impuls yang diterima dari saraf sensorik. Dalam konteks ini, yaitu terinjak benda tajam, maka tentu diperlukan tindakan dari otak, yaitu untuk bergerak atau memindahkan kaki. Maka daripada itu, saraf motorik akan menggantinya dari otak untuk tubuh yang akan mengizinkan otot untuk bergerak. Layaknya vaskularisasi sebelumnya, inervasi juga memiliki kaitan dengan muskuloskeletal. Muskuloskeletal seperti radiotorakis dan mendisoperi yang saya jelaskan sama buku saya. Hubungan mereka berdua antara vaskularisasi dan muskuloskeletal antara lain seperti di mana terdapat beberapa bagian juga seperti inervasi, yang di mana terdapat bagian-bagian yang berhubungan atau bekerja di sekitar daerahnya. Yang pertama adalah nervus intercostalis. Saraf ini berjalan di antara tulang rusuk dan menginervasi otot intercostalis serta kulit dada. Saraf ini penting untuk pernapasan. Kenapa demikian? Karena ia mengontrol kontraksi otot-otot di tulang rusuk. Seperti yang kita lihat sebelumnya, di mana tulang rusuk melindungi paru-paru, sehingga apabila otot-otot tidak dapat berkontraksi dengan baik, maka tidak dapat bernapas dengan baik. Lalu terdapat saraf simpatik yang mempercepat detak jantung dan meningkatkan aliran darah. Lalu terdapat saraf parasimpatik yang justru memperapat detak jantung dan mengatur fungsi organ dan dada. Kenapa terdapat dua saraf yang bekerja secara berlawanan? Karena bahwasanya detak jantung memiliki irama, yang dimana mereka berdua berperan untuk menjaga irama tersebut sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi dalam jantung tersebut. Apakah dia mau melompat terlalu lambat atau terlalu cepat? Lalu terdapat nervus radialis yang menginervasi otot-otot ekstensor di lengan atas dan bawah, lalu nervus ulnaris yang menginervasi otot-otot kecil di tangan dan sisi kelinci. Sekian dari saya atas nama Bapak Tolong, maaf atas kekurangan dan mungkin tidak jelas dengan penjelasan saya. Sekian, terima kasih.